Pernah nggak sih kalian itu merasa ada seseorang yang terus-menerus hadir di dalam pikiranmu? Walaupun mungkin kalian sudah mencoba melupakannya, bisa jadi seseorang dari masa lalu, atau bahkan seseorang yang baru saja hadir di hidup kalian. Tapi entah kenapa, pikiran tentang dia sulit untuk dihilangkan. Rasanya seperti bayang-bayang yang terus mengikuti kemanapun kita pergi. Menghadapi perasaan seperti ini adalah hal yang wajar dan biasa terjadi pada siapapun. Dan ada kabar baiknya, ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mulai melepaskan pikiran-pikiran tersebut dan kembali mendapatkan ketenangan. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa cara ataupun langkah yang bisa kamu terapkan agar tidak terus-menerus terjebak dalam memikirkan seseorang. Jadi jika kamu sedang mengalami hal ini, pastikan kamu tonton dan simak video ini sampai selesai ya, karena kita akan menggali lebih dalam bagaimana mengelola pikiran dan emosi dengan lebih bijak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, sadari perasaanmu. Langkah awal yang paling penting adalah menyadari perasaanmu sendiri. Mengakui bahwa kamu masih memikirkan orang tersebut adalah bagian dari proses healing. Jangan terburu-buru untuk menekan atau mengabaikan emosi tersebut, karena semakin kita berusaha melarikan diri dari perasaan tersebut, justru semakin kuat mereka akan muncul. Dan ingat, tidak ada yang salah dengan merasa terikat atau kepikiran tentang seseorang, apalagi jika orang tersebut pernah punya tempat penting di hidupmu. Rasa bersalah atau malu hanya akan membuat proses ini semakin berat. Dan sebaliknya, berikan dirimu ruang untuk benar-benar merasakan setiap emosi yang muncul, baik itu kesedihan, kekesalan, atau bahkan kerinduan. Dan dengan menyadari dan menerima perasaanmu, kamu sudah mengambil langkah pertama yang sangat penting menuju kebebasan emosional. Pahami bahwa perasaan ini sementara, dan dengan waktu perlahan akan berubah. Jadi jangan pernah takut untuk merasakan sepenuhnya. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu alihkan perhatianmu. Setelah menyadari dan menerima perasaanmu, langkah berikutnya adalah mengalihkan perhatian. Ini bukan berarti melarikan diri dari perasaan, tapi lebih kepada mengisi ruang di pikiranmu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih positif. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mencoba aktivitas baru atau kembali melakukan hal-hal yang kamu sukai, namun mungkin telah kamu lupakan. Cobalah untuk lebih aktif secara fisik, seperti berolahraga. Aktivitas fisik bisa menjadi pelepasan stres yang luar biasa. Atau kamu bisa berkumpul dengan teman-teman, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Terkadang energi positif dari orang-orang di sekitar kita bisa sangat membantu dalam mengalihkan pikiran. Jika kamu punya hobi yang dulu sering kamu lakukan, tapi entah kenapa sempat terabaikan, ini saat yang tepat untuk memulainya kembali. Baik itu membaca, menulis, melukis, atau bahkan belajar sesuatu yang benar-benar baru. Fokus pada hal-hal yang membuatmu merasa produktif dan bahagia akan membantumu mengurangi intensitas pikiran tentang orang tersebut. Semakin kamu terlibat dalam hal-hal yang positif, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk pikiran-pikiran yang mengganggu. Yang ketiga, batasi kontak. Ini bukan berarti kamu harus memutus semua hubungan atau membenci mereka, tetapi lebih kepada memberi dirimu ruang untuk sembuh dan bergerak maju. Jika memungkinkan, cobalah untuk mengurangi interaksi baik di kehidupan nyata maupun di media sosial. Kadang melihat update atau postingan mereka di media sosial bisa memicu emosi atau perasaan yang ingin kamu lepaskan. Oleh karena itu mungkin ada baiknya untuk mute akun mereka sementara waktu. Ini bukan tindakan yang kejam, melainkan cara menjaga kesehatan mentalmu sendiri. Begitu pula di kehidupan sehari-hari, jika memungkinkan hindari situasi di mana kamu harus berinteraksi secara langsung, setidaknya sampai kamu merasa lebih stabil secara emosional. Membatasi kontak juga berarti memberi dirimu kesempatan untuk fokus pada dirimu sendiri tanpa distraksi ataupun kehadiran mereka yang bisa membuatmu kembali terjebak dalam pikiran tentang masa lalu. Dengan begitu, kamu memberi ruang untuk proses penyembuhan berjalan dengan baik. Yang keempat, berbicara dengan seseorang yang kamu percaya. Jangan pernah meremehkan kekuatan berbicara dengan orang lain. Saat kamu merasa pikiran tentang seseorang terus menghantuimu, berbicara dengan seseorang yang kamu percaya bisa sangat membantu. Teman dekat, anggota keluarga, atau bahkan seorang profesional seperti psikolog bisa menjadi tempat yang aman untuk mengekspresikan perasaanmu tanpa takut dihakimi.
Terkadang ketika kita terlalu larut dalam pikiran dan perasaan kita sendiri, sulit untuk melihat situasi dengan jernih. Dengan berbicara kepada orang lain, kita bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin belum kita sadari sebelumnya. Mereka bisa membantu kita memahami perasaan kita lebih baik, memberikan dukungan, atau bahkan menawarkan saran yang bermanfaat. Jika kamu merasa perlu dukungan yang mendalam, berbicara dengan profesional seperti terapis juga bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Mereka bisa membantumu menggali lebih dalam dan menemukan cara-cara efektif untuk melanjutkan hidup dengan lebih sehat secara emosional. Dan ingatlah, tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Ini adalah tanda kekuatan, bukanlah kelemahan. Yang kelima, berikan waktu untuk diri sendiri. Setelah menjalani berbagai cara ataupun langkah sebelumnya, ada satu hal yang sangat penting dan sering terlupakan, yaitu beri waktu untuk dirimu sendiri. Ingat, proses ini membutuhkan waktu dan tidak ada yang instan. Tidak apa-apa jika kamu masih merasa terpikirkan tentang orang tersebut. Bahkan setelah mencoba berbagai cara, semua butuh proses dan setiap orang punya waktu yang berbeda dalam menghadapinya. Yang terpenting adalah kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri. Beri dirimu ruang untuk beristirahat dan jangan terlalu memaksakan perubahan terjadi dalam semalam. Healing adalah perjalanan yang penuh liku dan akan ada hari-hari yang terasa lebih berat. Namun percayalah bahwa seiring berjalannya waktu, perasaan itu akan memudar dan kamu akan merasa lebih kuat. Luangkan waktu untuk refleksi, lakukan hal-hal yang membuatmu itu bahagia dan nikmati prosesnya. Dengan bersabar dan memberi dirimu ruang untuk pulih, kamu akan mampu melangkah ke depan dengan lebih bijak dan lebih tenang. Dan itulah pembahasan kita hari ini. Beberapa cara yang bisa kamu coba lakukan untuk berhenti memikirkan seseorang yang terus hadir di dalam pikiranmu. Dan ingatlah, proses ini nggak pernah instan dan butuh waktu, dan jadi jangan pernah terlalu keras pada dirimu sendiri. Yang terpenting, kamu sudah memulai perjalanan menuju kebebasan emosional, dan itu adalah sebuah langkah yang besar. Kalau kamu merasa masih butuh waktu atau bahkan merasa kesulitan, nggak apa-apa. Kamu bisa selalu kembali ke dalam video ini sebagai pengingat bahwa kamu punya kendali atas pikiran dan perasaanmu. Kalau kamu punya pengalaman atau tips lain yang bisa membantu teman-teman lainnya, jangan ragu dan sungkan untuk share di kolom komentar ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran satu sama lain. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.